Halo semua, welcome to my channel CPHI. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Hello Stalker. Sekarang aku mengerti bagaimana rasanya hidup sendiri, memilih untuk menempuh pendidikan dan jauh dari keluarga. Merupakan sebuah pilihan yang harus aku pilih. Setidaknya keinginan untuk membuat kedua orang tuaku bangga adalah harapan terbesar yang paling ingin kuwujudkan. Ini sudah ketiga kalinya batinku menutup kembali gorden setelah melihat pria asing tetanggaku yang selalu berdiri di sana menatap kosong ke kamar yang aku sewa. Ya, aku tinggal di sebuah rumah susun yang diperuntukkan memang untuk mahasiswa dan mahasiswi dari luar kota. Jadi, kami bisa dikatakan memiliki tetangga yang berasal dari banyak kota, dan jauh dari keluarga merupakan hal yang biasa. Namun sejujurnya aku merasa risih setiap melihat tetanggaku yang tepat berada di depan kamarku. Kamarku berada di lantai 2 setelah melewati tangga. Gaya arsitek dari rusun ini memiliki tekstur yang saling berhadapan. Jadi kebetulan sekali aku mendapatkan kamar dengan seorang tetangga yang aneh, di mana setiap aku pulang dari kampus atau dari sebuah tempat, dia biasa berdiri di sana memandang kosong pada kamarku dengan senyuman aneh itu. Berkali-kali aku mendengar rumor bila dia adalah orang yang aneh, dan yang paling buruk adalah gosip bahwa dia adalah kutu buku dan seorang stalker. Aku mencoba untuk tidak terlalu jauh terlibat dengannya, namun setiap kali aku memandang di balik gorden jendelaku, aku selalu melihatnya berdiri di depan pintu, memandang ke kamarku ini seolah-olah ada yang menarik dari kamarku ini. Aku terbangun dari tidurku dengan suara terengah-engah. Saat aku merasa seperti kilatan dalam sebuah bayangan, aku menatap ke sekeliling mencari apa yang baru saja kurasakan. Dan aku menemukan ada yang janggal dengan kamarku. Jadi aku mengendap-endap sebelum menemukan benda kecil di sekitar kamarku tampak berantakan. Aku tidak pernah meninggalkan kamarku dalam keadaan berantakan seperti ini. Ku coba mencari apa yang sebenarnya terjadi sebelum aku merasa melihat sebuah gundukan dalam tumpukan baju kotorku. Kurai benda yang bisa kugenggam saat berjalan menuju tumpukan pakaian. Tanganku mulai terulur untuk melihat apa yang ada di balik tumpukan pakaian itu. Sebelum, awas! Seorang pria berlari dan menerjang tumpukan pakaian. Dan seketika mulutku menganga, menatap seorang pria lain dengan kamera di tangannya. Mereka saling memukul satu sama lain. Aku yang ketakutan tak bisa melakukan apapun. Kakiku begitu gemetar melihat dua orang asing di kamarku, di mana salah satu dari mereka adalah tetangga anehku. Mereka saling baku hantam, hingga akhirnya aku bertindak karena takut dengan memukul kepala pria asing pembawa kamera dan melumpuhkannya seketika. Tetangga aneh itu menatapku dan tampak begitu syok. Dia menenangkanku dan mengatakan, selama ini dia melihat ada yang aneh dalam kamarku. Seolah ada seorang di dalamnya, jadi itulah alasan dia suka menatap kosong kamarku. Aku begitu lega mendengarnya, ternyata dia tidak seperti rumor selama ini kudengar. Jadi aku membantunya membawa stalker gila itu menuju ke kantor polisi. Tanpa aku sadari, mataku melirik apa yang ada di balik sobekan baju pada celana tetanggaku yang usang. Karena itu seperti lipatan celana dalamku.